Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsia Ningsi. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, kelas 2018C, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah metode pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran Jigsaw. Nah, langsung saja bahwa metode Jigsaw itu adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4-5 orang dan setiap orang atau peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota kelompoknya. Nah, langkah-langkah dari metode pembelajaran Jigsaw ini yang pertama, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan anggota maksimal 5 siswa tiap kelompok. Yang kedua, masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi bagian materi yang berlainan. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang keempat, anggota dari kelompok lain yang sudah mempelajari subbagian yang sama berkumpul dalam kelompok baru yang di sini disebut sebagai kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Setelah dari anggota kelompok ahli selesai mendiskusikan subbab bagian mereka, maka selanjutnya masing-masing anggota dari kelompok ahli kembali ke dalam kelompok asli dan secara bergantian mengajar teman dalam satu kelompok mengenai subbab yang telah dikuasai, sedangkan anggota lainnya mendengarkan penjelasan dengan seksama. Yang keenam, masing-masing kelompok asli melakukan presentasi hasil diskusi yang telah dilakukan. Yang ketujuh, guru melaksanakan evaluasi, serta yang terakhir adalah penutup. Nah, pada metode pembelajaran Jigsaw ini saya memilih salah satu topik pembelajaran. Di sini saya memilih topik pembelajaran pada mata pelajaran IPS kelas 5 semester 1 yaitu tentang peninggalan kerajaan Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia. Nah, dalam topik ini nanti di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajarannya akan diterapkan langkah-langkah pembelajaran atau metode pembelajaran Jigsaw. Seperti ini langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa tim dan setiap tim terdiri dari 3 orang di dalamnya. Yang kedua, tiap orang di dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Nah, jadi dalam satu kelompok ini atau satu tim ini terdiri dari 3 orang di dalamnya dan 3 orang ini memiliki akan membahas materi yang berbeda-beda. Nah, seperti yang ini, siswa 1 diberikan materi kerajaan Hindu di Indonesia dan peninggalan serta kegunaannya. Siswa kedua diberi materi kerajaan Buddha di Indonesia dan peninggalannya serta kegunaannya. Dan siswa ketiga diberi materi kerajaan Islam di Indonesia dan peninggalannya serta kegunaannya. Nah, setelah membagi materi dalam satu kelompok itu, kemudian beralih pada langkah berikutnya yaitu anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Nah, setelah mereka mendiskusikan tentang materi mereka masing-masing, kemudian mereka membuat kelompok baru atau kelompok ahli di mana di dalam kelompok ahli ini terdiri dari beberapa orang di dalamnya, di mana orang-orang tersebut merupakan orang-orang dari kelompok yang berbeda, tetapi mereka membentuk kelompok ahli yang membahas materi yang sama. Misalnya dalam kelompok 1 itu ada 3 orang dalamnya dan membahas dan masing-masing orang itu membahas 3 materi. Nah, dan kemudian siapa yang mendapatkan materi yang pertama atau materi tentang yang tadi sini contohnya kerajaan Hindu di Indonesia dan peninggalan serta kegunaannya, maka dia akan bergabung dengan anggota kelompok lain yang memiliki atau yang mendapatkan materi yang sama dengannya. Itu yang disebut dengan kelompok ahli. Mereka membentuk kelompok ahli dan membahas tentang materi yang mereka dapatkan atau materi yang sama yang mereka dapatkan. Nah, kemudian setelah selesai diskusi, sebagian tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dalam artian bahwa setelah kelompok ahli ini mereka mendiskusikan tentang materi mereka yang sama, kemudian mereka mendiskusikan dalam kelompok ahli ini. Setelah mendiskusikannya, mereka kembali ke kelompok asal atau kelompok yang sebelumnya tadi. Nah, setelah mereka kembali ke kelompok asalnya, mereka kemudian mendiskusikan kembali tentang apa yang mereka kuasai, apa yang mereka dapatkan dari setelah mendiskusikan tentang materi mereka di kelompok ahli tadi. Nah, setelah itu tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusinya. Ini adalah langkah kegiatan akhir dari langkah-langkah kegiatan Jigsaw ini, yaitu tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi setiap selesai mereka mendiskusikan tentang materi mereka masing-masing, kemudian setiap tim ahli itu mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran Jigsaw ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.